Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in adh-dhahirin. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa acara ceramah Ramadan yang dilaksanakan oleh OSIM, Organisasi Indra Madrasah Aliyah Negeri 1 Semarang yang berbahagia. Marilah yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in adh-dhahirin, yang merupakan wujud atau bukti cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit informasi atau pengetahuan mengenai sabar. Sabar adalah sifat unggul, sifat baik, sifat indah, sifat yang hanya dimiliki oleh hamba-hamba Allah atau orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar merupakan sifat yang harus dimiliki kita sebagai seorang muslim. Kita di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala harus bersabar. Sabar ketika melaksanakan perintah Allah, urusan-urusan dunia harus kita tinggalkan, tidak boleh kita bawa dalam melaksanakan sholat. Dengan artian bahwa dalam melaksanakan sholat itu harus konsentrasi, pikiran kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ironis memang, banyak orang yang sholat, namun sholat itu dia tidak sabar. Karena apa? Karena urusan-urusan dunia dibawa dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sabar dalam melaksanakan perintah, sabar dalam melaksanakan perintah itu sangat banyak sekali. Ketika seorang siswi belajar, seorang siswa belajar, siswa madrasah aliyah belajar, ketika dia tidak sabar, maka banyak yang disampaikan, di antaranya, Pak, waktunya sudah habis padahal belum habis. Yang kedua, Pak, maaf terlambat, berarti dia tidak sabar. Karena apa? Karena masih mengakhirkan atau mengutamakan kepentingan pribadi dengan alasan jalannya macet, bannya bocor dan sebagainya. Bahkan yang ironisnya lagi, BBM atau bahan bakarnya habis. Ini bukan merupakan sebuah kesabaran. Kesabaran itu sudah kita siapkan sedini mungkin. BBM kita kontrol, bannya kita kontrol, kita berangkat ke sekolah. Itu merupakan sebuah kesabaran. Dan di dalam perjalanan ini pun kita pun harus bersabar. Sabar bagaimana? Ada orang lain ya, sesama pemakai jalan, mereka berjalan cepat, membuat kita agak kesulitan untuk
melaju, kita harus sabar. Semua orang yang menggunakan jalan mempunyai kepentingan pribadi, kepentingan sendiri-sendiri, dan kepentingan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, sabar dan tenang juga anak-anak harus belajar dengan rajin. Harus banyak menggunakan waktunya untuk membaca, untuk mencari informasi pengetahuan yang lebih cukup. Tidak hanya sekedar main TikTok, game online, apalagi YouTube dan sebagainya. Ironis memang. Mereka mengatakan, "Wah, sabar, kita harus belajar." Maaf Pak, saya tadi malam game online. Sabar yang kedua adalah sabar menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita di dalam kehidupan seringkali ketika kita menjauhi larangan Allah tidak sabar. Contohnya bagaimana? Sabar menghindari atau menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala adalah dalam hati kita harus sabar, harus ikhlas untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita meninggalkan namun batin kita masih menggerutu. Misalnya, walah meniwes dilarang, ini kok dilarang. Dalam batin itu adalah tidak sabar. Dia tidak ikhlas dengan meninggalkan larangan-larangan Allah. Ketika nafsu masih menguasai seseorang, tentu sifat sabar ini sulit untuk dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, marilah sifat sabar ini kita tanamkan dalam hati kita, kita tanamkan dalam pemikiran kita, kita terapkan dalam segala aspek kehidupan. Sehingga ketika kita menjauhi larangan Allah, kita dengan ikhlas. Misalnya suatu malam seorang anak dilarang oleh orang tuanya untuk menghadiri misalnya baik sholawatan atau dangdutan, yang mana ketika anak itu berangkat menghadiri sholawatan sehingga dia terlupakan sholat wajib, berangkat asar lalu sholat maghrib dan isya-nya out, pulang sampai jam 3 pagi, akhirnya sholat subuhnya out. Ini tidak baik. Maka ketika kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berefek kita meninggalkan kewajiban, itu hakikatnya larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menjauhi sedini mungkin dan sekuatnya. Hadirin yang berbahagia, para pemirsa yang berbahagia, untuk selanjutnya sabar menerima musibah. Ini sabar yang agak berat. Semua kehidupan hakikatnya ujian untuk kita sebagai umat Islam. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Kehidupan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kenikmatan, baik itu penderitaan, itu merupakan sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi ajjalahu lahu uqubatan fid dunya." Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan seseorang hamba dalam keadaan baik, maka dia akan diuji di kehidupan dunianya. Kalau tidak mengalami ujian, maka dia belum menjadi orang yang sabar, orang yang baik, atau dengan sebut menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Oleh karena itu, marilah kita dalam mensikapi kehidupan ini harus dengan sabar dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang telah kita terima, kita gunakan sebaik mungkin, kita gunakan sebagaimana Allah memerintahkan. Seperti dalam kaidah yang namanya amal soleh, yang namanya sabar, itu adalah kita menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita
untuk kebaikan dari hadapan Allah Subhanahu. Ini atas sabar atas nikmat-nikmat Allah. Nah, ujian atau nikmat Allah yang tadi saya katakan bahwa nikmat itu merupakan ujian. Yang selanjutnya ujian yang tidak nikmat, kita merasa sakit, sering kita menyalahkan pihak lain. Aku jajan mbak Yun mbok inem akhirnya weteng loro. Ini kita sudah menyalahkan, berarti kita tidak sabar terhadap ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam saya makan es, akhirnya gigi saya sakit. Ini pun kita bisa menyalahkan nikmat Allah. Kita menyalahkan nikmat Allah. Dengan kita sering menyalahkan nikmat Allah, berarti kita tidak sabar. Oleh karena itu, di penghujung sabar ini kita harus betul-betul sabar dalam rangka mengembangkan madrasah yang kita cintai ini. Kita sampaikan kepada semua halayak, masyarakat, tetangga, teman, saudara dan sebagainya. Kita dorong untuk belajar di Madrasah Aliyah Negeri 1 Semarang ini agar madrasah menjadi idola atau menjadi idaman. Oke, demikian yang sebelumnya dapat saya sampaikan karena waktu yang sangat singkat sekali. Banyak kesalahan dalam saya menyampaikan, tentunya karena kebodohan saya dan saya tanpa persiapan sama sekali, sehingga maklumlah dari Al-Fakir yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya maaf yang sebesar-besarnya. Pertemuan ini kita akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.